ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسلمين ومسلمات الصائمين الصائمات المعتكفين والمعتكفات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore ini kembali Allah kumpulkan kita dalam majlis ini dalam rangka membekali diri menjadi seorang mukmin yang menjalankan agama dengan penuh basirah, karena sesungguhnya jalan ilmu adalah jalan kemuliaan dan jalan ilmu adalah jalan ketakwaan dan keimanan. Siapapun orang yang Allah berikan kemudahan untuk belajar dan menuntut ilmu, itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan dan kemuliaan padanya. Hal ini disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Semoga langkah kaki kita dan keinginan kita selalu berada pada kebaikan. Di antara kebaikan itu adalah ilmu. Selalu berusaha untuk mencari bekal di dalam agama, dan semoga bekal yang luar biasa ini menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa insya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pada sore ini kita akan mencoba melihat satu surat, yaitu surat Al-Alaq atau disebut juga dengan surat Iqra, pada ayat 6, 7 dan 8. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a." Allah mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Kenapa dia bisa melampaui batas? Karena dia melihat dirinya serba cukup. Melihat dirinya serba cukup. Dan sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kamu kembali. Ikhwatal fillah, orang-orang beriman
tidak memiliki daya dan upaya, yang selalu menunggu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dilakukan dari kebaikan melainkan taufik dari Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa kita tinggalkan dari larangan-larangan Allah melainkan dari rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang kita miliki hari ini, apapun yang kita nikmati, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman mesti sadar bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun berbeda halnya dengan orang-orang kafir yang merasa dirinya sudah serba cukup dan sudah serba punya, memiliki segala-galanya, kekayaan, harta, kedudukan, ketenaran, dan seluruh keindahan-keindahan dunia lainnya. Nah, apabila orang-orang beriman lupa akan dirinya karena dia memiliki kelebihan yang cukup banyak dari harta, dari kedudukan jabatan, atau orang-orang kafir yang juga lupa bahwa itu semua dari Sang Pencipta dan dia merasa bahwa itu adalah hasil jeripaya dan prestasinya, maka sikap yang seperti ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas. Oleh karenanya, mari kita lihat di antara makna yang disebutkan oleh para ulama bahwa bagaimanakah orang-orang yang melampaui batas itu. Kita lihat satu persatu atau kata per kata dari ayat kalla. Kalla ini benar-benar ya, karena merupakan awal kata. Ini makna daripada kalla, ketahuilah atau benar-benar manusia berada dalam keadaan atau manusia melampaui batas. Ya. Al-insan di sini ikhwatul kiram, kalla innal insan. Al-insan di sini maksudnya sebagian ahli tafsir mengatakan adalah Abu Jahal. Kalla innal insana la yatgha. Nah, al-insan di sini ada yang mengatakan adalah Abu Jahal. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu adalah sebagai seorang pemimpin yang kaya, yang memiliki segala-galanya, kedudukan, terpandang, terhormat, disegani, sehingga dia dengan apa yang dimiliki dari seluruh tadi, kedudukan, jabatan, kekayaan, harta yang melimpah ruah, maka dia semena-mena kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dan melarang beliau untuk mengerjakan salat, bahkan sampai pada titik dia tidak menginginkan Muhammad bisa salat, melakukan berbagai macam propaganda dengan kedudukan yang dia punya, dengan jabatan dan posisi yang berada di tengah-tengah kafir Quraisy. Dia bisa berbuat at-tagha, semena-mena, melampaui batas dari sifat yang sewajarnya. Nah, ternyata di antara sifat Abu Jahal ini, Muqatil menyebutkan Abu Jahal jika dia mendapatkan uang banyak, maka dia selalu menambah pakaian baru, kendaraan, makanan dan minuman. Dan itulah di antara bentuk sifat Abu Jahal yang melampaui batas. Subhanallah, ini adalah makna yang disukai oleh Muqatil. Ternyata di antara karakter Abu Jahal, kalau dia punya uang
kendaraan baru, pakaian, bahkan bermewah dengan makan dan minuman. Namun tentunya Al-Quranul Karim jika disebutkan atau diantar atau jika turun disebabkan oleh satu orang, artinya ayat turun disebabkan oleh perbuatan, oleh pertanyaan atau sikap seseorang, maka tentu ayat tersebut tidak berlaku pada orang yang menjadi sebab turunnya ayat. Di dalam kaidah ulumul Quran dijelaskan, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran itu diambil dari keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Bukan karena kekhususan sebab. Walaupun ayat ini berbicara tentang Abu Jahal, tetapi maknanya berlaku umum. Maknanya berlaku umum. Artinya siapapun dari umat Muhammad hari ini yang memiliki jabatan, kedudukan, posisi, ketenaran, harta, lalu dia berbuat semena-mena, dia berbuat zalim, berbuat jahat, melampaui batas dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala, semena-mena, sikap yang tidak bijak dan baik, maka ayat ini berlaku juga padanya. Oleh itu khafillah, manusia yang sudah merasa besar, kaya, dan bahkan merasa tidak membutuhkan kepada orang lain, maka cenderung manusia itu bertindak semena-mena dan melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Seperti mana Abu Jahal, di saat dia memiliki seluruh keindahan dunia, maka dia la yatgha, dia melampaui batas. Dan sifat ini ada pada manusia secara umum. Ada pada manusia secara umum. Maka kata-kata tagha sekali lagi sangat banyak terulang di dalam Al-Quranul Karim, ya, dengan berbagai macam variasinya. Pada sore kemarin kita sudah bahas tentang manusia, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya. Sore ini kita melihat satu kalimat atau satu kata pada manusia yang akibat dari kepunyaan, akibat dari kepemilikan, akibat dari Allah, di mana Allah berikan kepadanya nikmat yang banyak, lalu dia lupa diri. Jangan sampai seperti kacang lupa pada kulitnya. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tak berpunya. Maka jangan sampai kita dengan apa yang Allah berikan menjadi orang yang melampaui batas, menjadi orang yang semena-mena. Syekh Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayat ini berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya pada Abu Jahal. Berlaku untuk seluruh manusia, berlaku untuk manusia secara umum dan orang-orang yang beriman. Dan setiap manusia yang merasa dirinya cukup, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kaya, besar, berpotensi untuk berbuat semena-mena dan zalim. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan karakter zalim pada diri manusia itu, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu memiliki sifat zalim dan juga bodoh atau jahil. Akhwat kiram, Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ada dua kelompok manusia yang tak pernah kenyang dan tak pernah puas. Dua kelompok manusia ini tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah merasakan cukup. Kelompok pertama adalah kelompok para penuntut ilmu, dan kelompok kedua adalah para pemburu dunia. Disebutkan dari hadis Anas, man humani la yashba'ani, dua orang yang begitu rakus
dan tidak akan pernah merasa cukup. Talibu ilmin wa talibu dunia, penuntut ilmu, dan yang kedua adalah pencari dunia. Ikhwan kiram rahimakumullah. Maka orang-orang yang, kalau kita lihat dua sisi manusia ini itu sangat berbeda. Adapun penuntut ilmu akan mendatangkan ridha Allah. Ilmu yang dia cari, ilmu yang dipelajari, ilmu yang dituntut itu akan menambahkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan kebaikan atau mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dipelajari dan kemudian diamalkan itu akan menuntun dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para pemburu dunia itu akan semakin bertambah zalim, bertambah angkuh, bahkan berbuat semena-mena. Dia menganggap orang lain lebih rendah dari dia. Kenapa? Karena dia orang berpunya, dan dia merasa orang berpunya jauh lebih mulia dari orang yang tidak berpunya. Dan tentulah ikhwatal kiram, orang-orang yang seperti ini tidak terpuji. Kalau kita amati tentang dunia, memanglah apa yang disampaikan Nabi itu sangat menggiurkan. Apa yang digambarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam tentang tidak pernahnya manusia puas akan dunia itu. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani." Seandainya anak manusia ini, anak Adam memiliki satu lembah. Ini satu lembah. Ini bukan satu potong emas, bukan satu biji emas, lembah. Kita tahu lembah itu seperti apa. Andaikan dia punya satu lembah emas, tentu dia ingin menginginkan lembah yang kedua. Wala yamla fahu illa turab. Sama sekali tidak akan pernah merasa puas sampai tanah yang mengisi mulutnya. Wa yatubullah ala man taba, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Betapa rakusnya manusia akan dunia, dan betapa tak akan pernah ada batas orang untuk mengatakan cukup kepada dunia kecuali saat dia sudah masuk ke liang lahat. Disitulah manusia baru sadar bahwa dunia yang dia cari selama ini ternyata itu hanya sekedar kesenangan sementara. Bahkan seorang manusia akan mengatakan mali mali, hartaku hartaku. Dia akan sebut hartaku mana, kekayaan aku yang kumiliki ketika aku di dunia mana, mali mali, hartaku hartaku. Menyesali bahwa yang ternyata dia kumpulkan selama ini tidaklah membuat dia bahagia, tidaklah membuat dia ringan dengan hisab yang akan dilewati. Makanya harta Ibnu Adam tidak melebihi dari 3 hal ini. Yang dia pakai lusuh, baju yang kita beli lebaran tahun kemarin tak bisa kita pakai lebaran tahun ini, kita ingin baju baru. Yang dipakai lusuh, yang dimakan menjadi kotoran, yang diinfakkan di jalan Allah, itulah yang akan kekal di sisinya. Inilah kondisi mencari dunia. Seperti yang sudah kita bahas pada tadabbur sore kemarin, ya, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya. Ternyata orang-orang yang menjadikan dunia yang mengisi lirung hatinya, yang mengisi hati yang ia punya adalah dunia, maka apa? Maka tidak akan pernah tua, dan tidak akan pernah tua dengan menuanya usia. Keinginan akan dunia akan selalu mudah, dan tidak akan berhenti tidak akan berhenti keinginan dia untuk memiliki dunia ini. Ya Tuhan. Nah, adapun orang-orang yang terus belajar dan belajar
yang terus menuntut ilmu dan setiap harinya disempatkan diri untuk memahami ayat Allah, mentadabburi firman-firman Allah, berpikir apa ujung dari kehidupan ini dan apa kesudahan yang akan ia hadapi ini dari kehidupan dunia ini. Dia akan memilih, berpikir. Semua orang kaya, semua orang miskin, semua orang pejabat, yang rakyat biasa, semuanya mati, semuanya meninggal, mengakhiri kehidupan syi'taan abaid. Semuanya. Kita lihat bagaimana akhir daripada kehidupan orang-orang di dunia ini. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah banyak orang dikisahkan Allah di dalam Al-Quran dan bahkan Nabi kita alaihissalam. Maka semuanya berakhir. Yang raja dengan seluruh kekuasaan kerajaan, yang kaya dengan seluruh harta bendanya, dan orang-orang yang memiliki ketenaran, kedudukan di masyarakat yang terhormat, terpandang, semuanya berakhir. Dan akhir dari kehidupan tergantung bagaimana dia menyikapi dirinya terhadap agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwatal kiram, maka kita sebagai orang-orang beriman tentu berusaha melihat panduan agar kita tidak menjadi orang-orang yang at-tagha, yang melampaui batas. Kata la yatgha berasal dari kata tagha, sebagaimana juga kita bahas pada surah kemarin, fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melampaui batas. Kata la yatgha berarti melampaui batas hingga menjadi tumpah. Artinya di sebuah gelas diisi air, ketika melewati batas atas, batas gelas yang paling atas, maka airnya meluber, airnya tumpah, jatuh. Dan bisa diartikan air yang banjir, seperti mana Allah katakan pada firman yang sudah kita bahas kemarin, bahwa ketika air mulai melampaui batas, naik sampai ke gunung, kami bawa kalian kaum Nuh alaihissalam dengan orang beriman di atas kapal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan kata at-tughyan sama, ini juga maknanya melampaui batas di dalam maksiat. Seperti mana yang sudah kita bahas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara ciri karakter Firaun adalah fa innahu tagha, adalah melampaui batas. Nah, kata tagha atau la yatgha, tughyan atau taghut, itu akar katanya sama. Taghut itu adalah disebut pemimpin yang melampaui batas. Pemimpin yang melampaui batas, tidak mau berhukum dengan hukum Allah, karena setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka bisa dipastikan dia telah melampaui batas. Nah, kalau kita lihat maknanya sangat banyak tentang makna dari kata-kata, akar kata pada kata tagha ini. Ikhwan kiram, maka ketika orang sudah merasa cukup, kemudian karena dia memiliki banyak harta, banyak kedudukan atau kedudukan strategi yang strategis, posisi terpandang di masyarakat, inilah akibat daripada melampaui itu, ar-ra'ahu staghna. Dia merasa cukup, tidak lagi butuh. Makanya sekali lagi saya katakan, orang-orang yang kaya, janganlah Anda merasa Anda adalah orang paling mulia dibandingkan orang-orang yang tidak berpunya. Justru Anda bersyukur. Apa sebab? Karena keberadaan Anda, kekayaan yang Allah berikan kepada Anda itu tidak terlepas daripada keberadaan orang-orang lemah di tengah-tengah Anda. Bahkan ditolongnya satu kaum karena keberadaan orang-orang yang lemah. Innama tunsaruna bidu'afaikum, kata Rasulullah SAW. Orang kaya kalian diberikan kemenangan, kejayaan karena adanya orang-orang
miskin di antara kalian. Dan orang-orang kaya ya itu sangat beruntung karena adanya orang-orang miskin. Justru kita harus memberikan perhatian, menolong, meringankan beban, bukan malah kita semena-mena mencibir kepada mereka orang-orang yang tidak punya. Maka ketika orang sudah melampaui batas dan merasa cukup dengan apa yang dia punya, tidak butuh kepada orang, bahkan dia merasa tidak butuh kepada Allah, karena kesuksesan yang dia rasa yang didapat itu adalah hasil dari jerih payah, pengetahuan, pengalamannya, maka Allah sebutkan kalimat yang dahsyat, inna ila rabbika ruj'a. Oke, kalau begitu kamu merasa hebat, merasa cukup, ya selalu berbuat semena-mena, enggak apa-apa. Kamu akan berakhir, sungguh kamu akan dikembalikan kepada Allah. Ayat ini apa ya wafila? Mengingatkan kita pada setiap orang yang melampaui batas dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya mereka cepat atau lambat mereka akan meninggal. Cepat atau lambat dia akan bertemu dengan Sang Khalik. Dia akan membawa mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat di dunia ini. Cepat atau lambat. Hari ini banyak orang mengeluh karena perbuatan si fulan, ya perbuatannya yang zalim. Cepat atau lambat dia akan membawa beban berat di pundaknya menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah luput. Allah tidak akan pernah lalai, tidak pernah tidur. Dia selalu mengetahui perbuatan setiap hambanya. Dunia yang mereka sombongkan tidaklah kekal. Jabatan yang mereka banggakan tidaklah kekal. Mereka akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal yang telah mereka kerjakan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Inna ila rabbika ruj'a, kamu akan kembali kepada Rabbmu. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita tentang sebuah kematian. Allah mengatakan, sungguh hanya kepada Tuhanmu kamu kembali. Ini menunjukkan, mengingatkan kita akan akhirat, mengingatkan kita akan satu kehidupan yang lain dari kehidupan dunia ini. Makanya ketika kita merasa cukup, merasa hebat, merasa memiliki segala sesuatu dan lupa akan diri, lupa akan kewajiban, maka salah satu obat untuk bisa melembutkan hati ini adalah mengingat akan kematian itu. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingat kematian, karena kematian itu apa? Disebut oleh Nabi SAW hadimul ladzat, adalah penghancur segala kenikmatan, penghancur segala kesombongan dan sifat melampaui batas. Nabi kita mengatakan aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian untuk mengingat penghancur kenikmatan. Ikhwan kiram, ayat ini tentu luar biasa di dalam hidup ini, agar kita tahu bagaimana ada di antara manusia-manusia yang dengan nikmat itu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa diri. Maka kalau kita teruskan ayat 9 dan 10, ya bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang hamba jika ia mengerjakan salat? Ini kan salah satu bentuk sifat zalim, semena-mena, perbuatan buruk. Menyebutkan satu perbuatan yang melampaui batas, yang paling menyolok, melarang manusia untuk beribadah. Maka ada orang yang melarang orang lain beribadah, menghalang-halangi orang untuk salat, menggusur di tempat ibadah. Ya, tidak ada kesalahan secara prinsip,
untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan melampaui batas. Siapapun yang mengganggu orang beribadah, membubarkan kajian yang tidak ada sedikit pun kesalahan, membubarkan tabligh akbar, membubarkan tempat-tempat kebaikan dengan tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat tidak masuk, tuduhan-tuduhan yang sesungguhnya itu adalah perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat, kalimat-kalimat yang difitnahkan. Ini sungguh tidak bisa ditolerir, dan ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Sifat melampaui batas. Nah, bagaimana mungkin bisa manusia melarang orang untuk sholat, untuk ngaji? Maka perlu diluruskan di sini. Siapa sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas? Ya, bahwa orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan benar di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka berusaha menjadi mukmin yang baik dan taat. Dan Anda yang selalu membubarkan kajian, yang selalu menutup kajian tabligh akbar, yang menutup tempat-tempat ilmu dengan tuduhan-tuduhan yang tidak wajar, maka sungguh ini adalah sifat-sifat atau sikap yang melampaui batas yang harus Anda hentikan dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala menggunakan sikap ta'ajub, ungkapan keheranan, bagaimana bisa seorang melarang orang lain untuk beribadah kepada Allah yang telah menciptakan. Sungguh perbuatan ini adalah perbuatan sangat aneh yang tidak masuk akal dan tentunya melampaui batas. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa Abu Jahal berkata, jika saya melihat Muhammad mengerjakan salat, maka aku akan injak lehernya. Ini sebuah kalimat daripada Abu Jahal. Nah, kalau kita lihat perbandingan pada ayat 11 dan 12, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas petunjuk, menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mengajak kepada tauhid yang benar, menjauhkan kepada kesyirikan, mengajak memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Bagaimana orang seperti ini? Apakah kamu larang juga orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah, memerintahkan orang untuk bertakwa kepada Sang Khaliq? Masa si orang seperti itu Anda larang? Masa orang yang ngaji, yang mengaji Al-Quran, kemudian membaca kitab-kitab hadis, membaca kitab-kitab tauhid, membaca tafsir Al-Quran, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda larang, dan Anda melihat itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang disematkan dengan bahasa-bahasa yang tidak baik. Sungguh itu perbuatan melampaui batas. Sungguh perbuatan melampaui batas. Ikhwatal kiram, dari ayat di atas dapat kita ambil sebuah pelajaran. Di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu, berada di atas petunjuk Allah. Maka siapapun yang menginginkan berada di atas petunjuk Allah, maka ikutilah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang berada di atas petunjuk Allah, berarti orang baik, orang-orang yang selalu dalam bimbingan dan ketaatan. Yang kedua, di antara sifat Nabi Muhammad SAW adalah selalu menyuruh orang untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwa dia adalah muslih. Kalau kita lihat dua bahasa saleh, dia berada di atas petunjuk, dia berada di atas syariat, berada di atas panduan, itu namanya orangnya saleh. Ini orang baik yang secara pribadi dia baik. Kenapa baik? Karena dia berada di atas agama Allah, di atas Al-Quran dan di atas sunnah Nabi SAW, di atas petunjuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu namanya saleh. Tapi manusia ini tidak cukup hanya saleh, dia berada di atas petunjuk lalu diam, tidak. Tapi
yang juga dimiliki, ingin perbaikan untuk orang lain, au amar bil taqwa. Inilah juga yang diinginkan pribadi itu. Maka pribadi yang baik, pribadi yang dalam dirinya saleh dan juga ada semangat untuk memperbaiki orang lain dengan menyuruh bertakwa, beriman, bertauhid, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita butuhkan hari ini. Generasi-generasi kita didik, anak-anak kita arahkan bukan hanya baik, pandai ruku, sujud kepada Allah secara pribadinya saleh, tapi hubungan dengan orang lainnya tidak. Ini tidaklah menjadi hal yang dituntut. Tapi orang-orang yang kita inginkan, anak-anak kita, generasi kita, pelajar-pelajar, murid-murid kita inginkan menjadi seorang pribadi yang beriman kepada Allah, yang bertakwa, berada di atas petunjuk. Dia merasa tidak nyaman kalau seandainya dia tidak begitu sunnah Nabi SAW, yang dia kenal hanya kebaikan. Secara skala pribadi dia sudah baik, tapi tidak cukup baik untuk diri kita. Inginkan dia juga au amara bil taqwa, tidak usaha untuk memberikan perbaikan sosialnya. Orang lain diajak untuk berbuat baik, dia menginginkan orang lain juga seperti dirinya menikmati keindahan-keindahan. Syekh Utsaimin mengatakan, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang menyuruh orang lain bertakwa, maka tidak diragukan lagi bahwa beliau adalah orang yang saleh dan juga memperbaiki orang lain. Maka ini harus ada dalam diri seorang mukmin, semangat untuk berada di atas kebaikan dan menyuruh orang untuk berada juga di atas kebaikan. Ikhwatul kiram rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat ayat 6 dan sampai 8 itu menunjukkan bahwa satu sisi dari sifat manusia yang melampaui batas, ya, kemudian akhirnya dia merasa cukup, tidak butuh, dia merasa hebat sendiri, dia lupa atas apa yang telah Allah karuniakan. Lalu di antara bentuk-bentuk tawa adalah orang-orang yang melarang orang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti Abu Jahal melarang Nabi Muhammad SAW untuk sholat, sampai dia mengatakan, kalau aku temukan Muhammad sholat, aku injak lehernya. Nah, apakah pantas orang yang berada di atas petunjuk, orang yang memerintahkan kepada ketakwaan, engkau larang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian yang ketiga, ayat 13 itu, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Jika orang yang melarang itu berdusta dan berpaling, memberitahu bahwa ayat ini memberitahu bahwa yang melarang tadi itu Abu Jahli, yang orang yang mendustakan kebenaran, yang berpaling tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya. Maka Allah katakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan dia? Tidak ada orang yang di dunia ini merasa sudah berakhir apa yang dia lakukan dari keburukan akan selamat. Tidak. Orang-orang yang melarang sholat, mendustakan kebenaran, berpaling dirinya, mengetahui mengepaling dari kebenaran, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Nah, penyebab perbuatan semena-mena dan melampaui batas ini, maka Allah Subhanahu wa taala ancam bahwa mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah, ini menjadi pelajaran mahal untuk kita. Sesuatu yang harus kita sadari bahwa sifat manusia di antara karakter yang ada dalam dirinya adalah tawa, melampaui batas. Nah, kita sebagai mukmin, kita berharap Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari sifat melampaui batas itu. Semoga
kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan Islam dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita alaihi salam, dan kita jauh dari sifat sombong, angkuh, merasa cukup, merasa berpunya, dan merasa kita adalah orang hebat dan kita miliki ini karena kehebatan dan ilmu yang kita punya atau pengalaman pribadi yang sudah banyak. Itu semua jika tidak dikembalikan kepada Allah, itu akan berujung kepada sifat melampaui batas, dan itu sifat yang terpuji, sifat yang tidak terpuji, dan pada akhirnya dia akan kembali kepada Allah dan merasakan ancaman apa yang telah ia lakukan di dunia ini. Allah Ta'ala adam. Semoga Allah SWT sempurnakan kebaikan kita dan Allah terima seluruh amal saleh kita. Wassallallahu